Apa yang menarik bagi saya dalam kunjungan kerja di Sulawesi Selatan pada hari ini? Ada dua hal. Yang saya lihat, yang pertama, antusiasme. Terasa sebuah getaran yang sungguh-sungguh, yang saya yakini itu datang dengan keinginan, emosi diri yang luar biasa untuk mencoba memberikan arti keberadaannya sebagai kader Nasdem di Sulawesi Selatan ini. Itu yang saya rasakan, itu yang saya lihat. Jadi sebuah upacara serah terima jabatan kepemimpinan di tingkat wilayah. Saya lupa memperkenalkan tadi, Saudara Ali Masih. Saya perkenalkan, mantan gubernur kita di Sulawesi Tenggara. Ini yang pertama, emosi diri yang luar biasa. Ini memberikan sebuah petanda bahwasanya konsolidasi Partai Nasdem di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah merupakan sebuah konsolidasi yang memang dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan upaya yang sebaik-baiknya, seoptimal-optimalnya. Dan itu bisa ada dan terjadi karena saya yakin dan percaya ada sinergitas di antara saudara semuanya, di antara pengurus bersama dengan pengurus, di antara pengurus dengan anggota. Dan itulah saudara semuanya, para kader Nasdem di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang menarik? Tadi statement daripada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah kita yang baru, Saudara Rusdi Masih. Nah, ini menarik. Dia minta izin sama kakaknya, seniornya, gubernurnya. Izinkan saya untuk hari ini ya berbeda sekolah. Hebat juga, berbeda sekolah dia. Dan bagaikan gayung yang bersambut. Sang komandan langsung meresponnya. Dengan segala argumentasi. Dengan segala puja-puji. Dengan segala upaya membangun optimisme kita. Nasdem itu paling hebat, itu menurut sang komandan. Saya perhatikan baik-baik. Adik saya yang sudah 37 tahun yang lalu saya kenal, yang sudah menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk kedua kalinya ini. Sekarang masih ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golkar. Sekarang masih sekarang. Masih. Ya masih. Tetapi saudaraku semuanya, tadi dikatakan ada sebuah kontemplasi di dalam bagaimana menyatukan visi, persepsi, ideologi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperteguh suasana kebatinan yang ada. Maka kalau konteksnya di dalam hal menjawab pertanyaan secara verbal, ya memang masih. Jadi kalau pertanyaan itu ditanyakan, jawabannya secara verbal, ya masih. Tapi kalau suasana kebatinan, kalau suasana kebatinan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, itulah sesungguhnya.
itulah yang sesungguhnya. Kalau itu tidak seperti apa suasana kebatinan yang saya pahamin, maka sia-sialah pengenalan perjalanan selama 37 tahun. Itu. Siapa yang menyatakan telah kenal 37 tahun? Siapa namanya? Sahrul. Apa jabatannya? Gubernur. Masih ketua apa? Golkar. Suasana kebatinannya? Nah, inilah kehidupan kita dalam dunia yang fana ini. Proses kehadiran kita selalu diawali dengan masa kecil, remaja, dewasa, dan semakin menua. Apa yang terjadi? Proses itu menghantarkan kita akhirnya sampai kepada pengenalan diri kita lebih dekat lagi dengan apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Kita mengenal apa arti keberadaan diri kita dengan segala kelemahan, dengan segala juga potensi kekuatan yang ada pada diri kita. Nah, ini yang saya lihat sebagai seorang kakak. Ini yang saya lihat sebagai seorang senior pada adik saya. Saya perhatikan dia berbicara, saya bilang sudah ada upaya peningkatan dan hebat. Dia bukan lagi berbicara dalam skala gubernur secara formal, dalam kedudukan struktural gubernur semata-mata. Dia bukan dalam berbicara dalam kapasitas sebagai ketua partai semata-mata, tapi ada tingkatan yang lebih naik jauh daripada itu. Yang saya maksudkan ada statementship, ada semangat, ada sifat, ada karakter kenegarawanannya. Nah, itulah yang sebenarnya ingin dicapai oleh partai ini di dalam mengedepankan political gagasannya sebagai partai Gerakan Perubahan Restorasi Bangsa ini. Kita sebagai partai yang mendepankan political gagasan kita memang menempatkan sebuah ruang yang tetap hidup di sanubari hati kita. Kita tahu dalam kodrat kita sebagai individu, Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kita untuk mempergunakan rasionalitas diri kita dan emosional naluri batiniah yang ada pada diri kita. Kita harus manage ini secara baik-baik. Pendekatan rasionalitas tidak boleh berhenti dan berdiri sendiri. Dia harus diiringi dengan nurani. Nah, kenapa political gagasan Nasdem selalu menekankan konsistensi penghormatan kita terhadap nilai-nilai ideologi dan idealisme. Karena kalau kita berpartai semata-mata memang karena ingin merebut kekuasaan, kemudian menjalankan kekuasaan, tidak diiringin dengan idealisme, ideologi dan idealisme itu sebagai sebuah bagian yang melekat. Kekuasaan itu tidak dipergunakan untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk kemakmuran bagi masyarakat, rakyat, bahkan pemilih-pemilihnya. Ini yang tidak dikehendaki oleh Nasdem. Maka ruang yang harus ada dalam diri kita sebagai kader-kader partai ini
Allah tetap memberikan ruang penghormatan pada ideologis dan idealisme. Memang secara manusiawi sekali, ada kesalahan, ada kesilapan, ada banyak kekurangan. Tapi selalu saya ingatkan, itulah tugas kita untuk mengembalikannya. Dalam Islam disebutkan itu kembali pada nawah itu. Niat baik itu. Dari segala sesuatu yang salah, dari segala sesuatu yang kurang. Nah, kalau idealisme ini tetap terjaga, maka hal-hal yang selalu menggoda kita dalam berbagai upaya, dalam realita kehidupan, keseharian kita yang dikenal dengan semangat pragmatisme transaksional, yang mengidolakan semangat individualisme, materialisme. Saya pikir kalaupun tidak bisa kita hilangkan, kita bikin dia semakin kecil, semakin sedikit. Inilah strategi dan inilah konsep politikal gagasan kita. Indonesia hari ini sebagai negara yang kalau bisa siapapun barangkali tidak bisa menyangkalnya, mendapatkan karunia yang memang sudah given. Sudah demikian hadiahnya dari Sang Maha Pencipta. Posisi kita yang begitu strategis, lautan daratan kita, sumber daya kekayaan alam kita, luar biasa. Jumlah penduduk kita, bukan hanya penduduk nomor 5, nomor 4 di dunia. Sebagai satu bangsa. Hari kemerdekaan kita sudah 71 tahun. Tapi kita coba jadikan sebuah perenungan bagi kita. Ketika ada pertanyaan dari anak kecil maupun anak remaja, kalau itu pertanyaan itu ditujukan kepada kita, pertanyaan sederhana. Bunyi pertanyaannya misalkan katakanlah, Bung atau ayah atau om atau tante, apa yang bisa kita banggakan sebagai anak warga negara bangsa Indonesia ini atau anak bangsa ini? Pertanyaan demikian. Saudaraku, tidak mudah menjawab pertanyaan ini secara spontan. Tidak mudah menjawab pertanyaan yang begitu simpel secara spontan. Apa yang bisa kita banggakan? Kita mau bilang, oh kita bangga hadir karena memang kami punya luas wilayah, kami punya sumber daya kekayaan alam. Dikaitkan dengan apa yang sudah terjadi, apa yang bisa kita perbuat, apa yang dihasilkan dari luas wilayah, dari sumber daya kekayaan alam yang hebat. Ketika nanti ada pertanyaan lanjutan, kita semakin termenung. Demikian juga kalau pertanyaannya kita mau nyatakan jawabannya, kita bangga karena kita punya disiplin nasional, etos yang kuat. Nah, itu kita sudah berbohong namanya. Karena negara ini hari ini tidak memiliki disiplin nasional yang kuat, etos yang hebat. Itu Indonesia hari ini. Kalau kita katakan, oh kita bangga dengan kultur budaya kita sebagai orang timur. Yang memang dengan adat istiadat ketimurannya. Melakukan praktek-praktek interaksi kehidupan dalam kesehariannya. Penuh dengan semangat tutwuri handayani. Yang tua menyayangi yang muda hormat dan respek pada yang tua. Tidak juga. Kita melihat semuanya paradok dengan hal seperti itu. Bertolak belakang. Kalau itu yang kita harapkan.
akhirnya secara keseluruhan sebagai satu bangsa, izinkan saya menyatakan kepada saudara semuanya, hari ini bangsa ini sudah semakin tertinggal jauh dari kemajuan bangsa-bangsa lain. Itu kondisi objektif kita hari ini. Tetapi siapa yang menyadari ini? Apakah 250 juta rakyat Indonesia dari mulai tokoh utama sampai mereka yang hanya pengikut mempunyai concern, mempunyai kepedulian yang sama? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita.